Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur berjumpa kembali dalam Private Room. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan tema atau judul berubah atau mati. Nah, di tengah-tengah kita, saudaraku, sudah hadir Mas Arya. Nama lengkapnya adalah Arya Bertus Turnik. Nah, beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya mendengar kesaksian beliau tentang bagaimana mengalami kuasa dan mujizat Tuhan sehingga mengalami kesembuhan. Nah, mungkin Mas Arya bisa diceritakan apa sakitnya dan apa yang dirasakan. Benar sekali ya, saya pernah mengalami sakit cukup parah pada saat itu, di mana saya sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan. 3 bulan lebih itu sudah geletak ya. Itu sudah saat-saat saya melaluinya sangat-sangat tidak mengenakan, benar-benar tidak mengenakan. Jadi tidak bisa 3 bulan itu saya untuk keluar aktivitas seperti aktivitas biasa. itu sama sekali nggak ada. Jadi di rumah 3 saja. bulan di rumah saja. Di rumah saja. Oh. Jadi untuk jalan di depan rumah itu aja rasanya seperti nggak kuat gitu. Itu akibat asam lambung yang sangat tinggi. Begitu juga dengan perlemakan hati karena termasuk obesitas saat itu 107 kilo. Wow. 107 kilo. 107 kilo ya. Padahal tingginya 170-an, 172 kalau nggak salah. Iya. Jadi saat itu memang bukan hanya itu aja mungkin ya, mungkin dari karena masa lalu saya yang kurang baik gitu. Ya karena alkohol mungkin, ya itu udah bercampur aduk lah semuanya gitu ya. pada dasarnya. Digabung dengan pola hidup yang kurang sehat mungkin ya. Iya. Iya, tidak pernah olahraga, makan sembarangan. Ya begitulah. Jadi saya 3 bulan itu asli tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngapa-ngapain. Hingga pada saatnya saya harus merubah pola pikir. Saya harus berubah. Kalau enggak, ya mungkin saya harus mati gitu. Jadi selama 3 bulan itu saya sudah ke berbagai dokter. Oh, sudah berobat kemana-mana. Sudah berobat ya? kemana-mana gitu. Sudah berobat kemana-mana, sudah coba ya, dari dokternya sendiri hanya mengatakan kamu tidak sakit gitu. Artinya asam lambung itu kan semua orang punya ya. Asam lambung itu semua orang punya. Cuman saat dia tinggi dia menjadi penyakit gitu. Dokter itu hanya kasih ya obat gitu. Dia hanya bisa kasih seperti itu. Sedangkan asam lambung itu tidak bisa disembuhkan gitu. Saya juga pada saat itu sangat ini ya, menakutkan lah, dimana saya seperti ditakuti rasa kematian gitu. Sampai begitu ya? Iya. Jadi saya kadang teriak gitu. Di rumah itu udah teriak. Saya ngira dulunya itu saya diguna-gunain sama orang. Sempat sampai mengira seperti itu. gitu. Iya. Saya sempat mengira seperti itu. Saya telepon Pak Eko Lukas. Saya telepon Pak, saya tolong didoakan, saya bilang. Sepertinya saya merasakan sesuatu yang enggak pas gitu. Waktu itu apa yang dirasain kok sampai rasanya mau mati kok? Iya, jadi sakitnya seperti apa begitu ya? Jadi sakitnya itu lemas, badannya lemas, nggak bisa aktivitas. Bukan lemas, jadi pikiran kacau. Pikiran itu kacau. Jadi kita mikir sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi dihantui pikirannya. Iya, seperti gitu dihantui, seperti gelisah. Jadi iya, stres lah gitu. Stres dengan kita tidak tahu apa yang kita streskan gitu. Jadi ini nggak benar lagi nih. Saya telepon Pak pembimbing saya itu, Pak Eko Lukas.
Pak tolong saya didoakan sekali ke rumah lah, aku bilang. Iya, iya. Pak Eko Lukas selalu datang sekali seminggu ke sana. Oh, Mendoa- sekali seminggu sekali ya. seminggu itu sana. Mendoakan. Kadang dan dia lupa saya memotivasi telepon. Mas Arya. Iya, dia lupa itu saya telepon, Mas Luar kesini biasa. enggak gitu. Iya, iya. Karena saat itu saya enggak tahu harus berbuat apa. Saya udah berobat tapi nggak ada kesembuhan. Yang saya tahu bahwa pada saat didoakan sama Mas Eko, saya merasa tenang. Saya mengalami ketenangan hati gitu. Puji Tuhan. Iya, jadi tapi itu enggak lama gitu. Enggak lama. Jadi setelah saya didoakan, saya merasa tenang. Saya bisa ya walaupun belum bisa aktivitas, tapi setidaknya saya di rumah bisa merasakan ketenangan gitu. Terkurangi Sekali beban seminggu, pikirannya iya ya. benar. Sekali seminggu saya mesti telepon gitu. Tolong Mas kesini doain saya gitu. Mas Eko udah naik ke atas gitu. Saya pengen yang datang ke Mas Ekonya gitu. Tapi saya nggak bisa, kondisi saya nggak bisa gitu. Iya, Saya iya, bilang iya, sama Mas Eko, saya harus ngerepotin jenengan Mas, saya bilang gitu. Saya minta tolong, saya bilang enggak apa-apa. Nah, Pak, iya. Ya apa ya? Mungkin karena dukungan doa dari Mas Ekonya, Iya. dari dukungan istri saya juga Iya, yang selalu ya kadang apa ya, mungkin ada titik jenuhnya juga ya, kadang dokter kita berobat gitu, istri bilang kata dokter itu kamu ndak sakit gitu loh kan, itu Tapi buat yang kita dirasa terbebani beda lagi kan gitu. gitu. Arya tadi menyampaikan bahwa oleh karena doa datang kepada Tuhan, hati Mas Arya menjadi tenang. Ya. Oleh karena mengalami hadirat Tuhan, jiwa kita menjadi tenang. Dan juga disampaikan tadi Mas Arya bahwa ada dukungan dari istri, dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, mungkin Mas Arya bisa ceritakan bagaimana itu terjadi. Dukungan dari istri itu sangat berpengaruh ya. Suami itu kalau nggak didukung istri bagaimana jadinya kan Iya, gitu. iya. Cuman kadang istri juga kan ya manusia biasa ya. Iya. Yang ngerawatnya selama 3 bulan itu bukan hal yang mudah Iya, kan gitu. betul. Kadang ya bawel kan gitu. Kadang ya begitu gitu. Ya gimana dia nggak seperti itu. Kadang saya juga kasihan. Kasihan melihat istri itu. Dia pengen suaminya sembuh dari sakitnya. Iya, segera sembuh. Tapi dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Betul. Karena saya sendiri tidak tahu apa saya sakit apa gitu kan gitu. Jadi sama-sama bingung di dalam rumah itu, sama-sama Iya. bingung. Ya, Apalagi kan ada itu anak-anak juga ya. anak-anak gitu. juga. Kalau dengar suara anak-anak juga berisik kayaknya gitu kan. Wah, itu naik lagi tensi kan gitu. Jadi saat itu memang nggak gampang sekali lah. Iya, Mungkin saat ini kita bisa tertawa untuk menceritakannya itu, tapi pada saat itu bukan hal yang mudah. Iya, katanya sempat juga berpikir doakan saya karena sempat berpikir akan itu ya diguna-guna orang gitu ya. Dan juga berpikir bahwa ini waktunya dipanggil Tuhan sehingga minta didoakan begitu ya. Saya udah berpikir seperti itu. Mungkin ini waktunya saya karena waktu kematian itu kan bukan masalah umur ya. Ya. Saya langsung pada saat itu memikirkan apa yang saya sudah lalui, dosa-dosa apa yang sudah saya lakukan pada saat di masa lalu gitu. Iya, iya, iya. Saya langsung ke sana mikirnya. Dan itu bukan hal yang bisa dibenarkan gitu. Artinya saya juga tidak mau membela diri saya bahwa saya itu orang baik dulunya gitu. Saya tidak mau. Makanya saya ke Mas Eko itu saya bilang, Mas, tolong doakan saya Mas. Iya, luar biasa. Karena kalau saya mati, kemana saya larinya begitu? Dalam keadaan masa lalu saya seperti itu, saya tidak muluk-muluk bisa berharap surga gitu.
Apa yang dia? Dan itu saya sangat ketakutan gitu. Saat Oh, itu iya. saya sangat ketakutan. Hmm, hmm. Dan itu yang membuat asam lambung saya makin naik gitu. Iya. Makin naik. Iya. Saya makin stres gitu. Iya. Hmm. Saat itu saya nggak bisa berpikir yang lain-lain gitu. Saya hanya terfokus kalau saya mati saya kemana gitu. Saya hanya fokusnya di situ. Saya selalu bilang Mas Eko, gimana nih Mas, saya bilang. Lalu Mas Eko selalu menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Iya, iya. Kalau kamu sudah pernah bertobat, kerajaan surga itu sudah menjadi jatah kita gitu. Iya. Kenapa kamu harus takutkan lagi gitu? Hmm, Masa lalu biarkan masa lalu. hmm. Hanya saya nggak segampang itu memutar pikiran saya untuk hal seperti itu gitu. Tidak semudah itulah gitu. Cuman saat itu sangat-sangat tidak mudah lah saya lalui. 3 bulan saya dihantui Hantui rasa rasa seperti itu seperti gitu. Iya, iya. Itu 3 bulan seperti itu. Hingga pada satu titik gitu, saya berpikir kalau memang mati ya waktunya mati ya mati. Iya. Sempat berpikir Iya. begitu ya? Saya berpikir seperti itu. Apapun usaha saya, upaya saya untuk tetap bertahan hidup. Kalau Tuhan bilang mati ya mati. Iya. Saya berpikir di situ. Saya harus pikirkan sampai sana. Pada satu titik saya harus mengikhlaskan hidup saya gitu. Toh juga suatu saat saya harus mati. Iya, iya. Seperti apapun perjuangan saya dalam hidup saya ini, suatu saat pun saya tetap harus mati. Kenapa saya harus takut gitu? Iya, iya. Bukankah itu sudah jadi bagian dari makhluk hidup kan begitu ya? iya. Saya berpikir di situ. Cuman saya tidak mau asal hidup. Betul. Iya. Saya tidak mau asal hidup. Saya harus sehat gitu. Iya. Saya harus sehat. Saya harus berubah. Jadi Apa yang disampaikan oleh Mas Arya tadi, bahwa ada kesadaran sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Amin. sehingga tidak takut lagi dengan kematian. Nah, kalaupun sekarang masih hidup, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk berubah. Nah, Mas Arya bisa ceritakan bagaimana komitmen dalam berubah untuk hari-hari ke depan setelah mengalami itu. Setelah saya putuskan untuk berubah ya, berubah dalam arti dari pola pikir, cara hidup, saya berusaha gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ada usaha yang Iya, harus dikerjakan apa yang ya. harus saya lakukan untuk mengawali perubahan ini? Setidaknya saya fokusnya kan saat itu penyakit ya. iya, iya. Penyakit ini sebenarnya semua orang punya. Hanya saja saya kalau stres asam lambungnya naik. Kalau saya punya pikiran yang lain-lain, asam lambungnya naik gitu. Iya, iya. Oh gitu ya. Saya pikir apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa jalan di alun-alun gitu, jalan kaki gitu. Saya tidak kuat gitu. Nggak kuat. Nggak kuat gitu. Terus saya coba ke tempat gym gitu. Saya coba ke tempat gym gitu. Saya mulai belajar berjalan gitu di treadmill itu. Di treadmill. Treadmill. Saya berjalan gitu, 5 menit saya istirahat gitu. Jalan biasa gitu. Awal-awalnya itu sangat susah gitu. Sangat susah. Untuk berjalan aja saya harus belajar lagi gitu. Kembali seperti anak-anak ya. Saya benar-benar harus Belajar berjalan. berjalan. Karena saat itu udah kepala pusing begitu. Oh, ini Iya. berjuang ya berarti Benar. waktu itu ya. Untuk berjalan kaki aja gitu di treadmill itu saya ngos-ngosan gitu. Saya mengawalinya, saya harus berubah, saya harus fokus gitu. Saya tidak mau dibebani dengan pikiran, saya tidak mau dibebani dengan pola hidup yang kurang baik lagi gitu. Iya, iya. Saya belajar, saya baca buku, saya lihat YouTube, apa yang harus saya lakukan gitu. Oke. Jadi Untuk apa ya? Untuk saat itu saya tidak muluk-muluk. Maksudnya itu ya saya tidak perlu yang harus body seperti apa, enggak. Intinya saya harus turunkan berat badan, perlemakan hati saya harus sembuh gitu. Iya. Terus supaya saya tidak termasuk obesitas gitu. Iya. Saya harus turun gitu.
Setiap hari saya belajar jalan. Setiap hari Setiap dilakukan hari, ya. setiap hari. Minggu pun saya berangkat ke sana malamnya gitu. Setiap hari minimal saya 1 jam itu belajar jalan gitu. Sampai saya lalui sekitar 1 bulan, saya sudah enakan jalan. Saya coba lari kecil. Oh. Saya coba lari kecil gitu. 2 bulan, bulan kedua itu saya sudah bisa lari kecil gitu. Iya, iya. Jadi saya juga ngatur pola makan. Saya sudah menghindari minyak-minyak, gorengan, tepung-tepung, yang begitulah. Iya, Jadi iya. saya belajar apa yang harus saya hindari kan begitu. Iya. Jadi makanan-makanan sehat. Iya, yang kayak Indomie gitu ya. Ya saya berhentikan semuanya gitu. Saya melihat hasil gitu. Iya, iya. 2 bulan itu saya hanya belajar jalan sama Mengurangi lari makanan. kecil-kecil itu, sama pola makan yang baik lah pada saat itu. Saya melihat hasil gitu. Saya makin semangat kan gitu. Iya. Oh iya ada hasil. Terus saya juga udah merasakan tubuh saya udah enakan gitu. Iya. Jadi yang pertama adalah perubahan pola pikir ya yang disampaikan ya, dan kemudian ada tindakan dengan mulai berlatih jalan, berlari begitu ya, dan juga perubahan pola makan, dan kemudian diceritakan bahwa ada hasil yang diperoleh ya. Iya, walaupun sedikit tetapi harus disyukuri pencapaian yang ada itu. Dan itu menjadikan motivasi untuk kita lebih lagi. Setelah 3 bulanan gitu, ya di tempat gym itu ya kan banyak ya teman-teman, makin banyak yang kita kenal gitu, sharing-sharing gitu. Kebetulan saya ada ketemu dengan teman di sana sesama Kristen gitu toh. Iya, iya. Jadi kita berbicara gitu. Jadi saya sharingkan tentang kenapa saya nyampe di gym ini gitu. Terus dia mau ajarin saya gitu, berbagi ilmunya Iya, gitu. iya. Lama kelamaan saya tertarik dengan apa ya? Ya istilah anak gym itu mungkin memahat otot ya. Gitu. Saya tertarik gitu melihat orang-orang saya udah enakan di badannya gitu. Saya harus melakukan hal yang lebih gitu. Saya ada ketertarikan seperti itu. Saya melakukan coba menggunakan alat-alat di sana yang seperti alat untuk apa ya? Untuk olahraga yang lebih lah gitu, beban lah intinya, bermain beban gitu. Dan saya suka gitu, senang gitu karena melihat perubahannya gitu, yang tadinya ya perutnya belendung gitu mulai turun sedikit gitu. Iya. Waktu itu sakitnya sudah tidak mulai tidak terasa lagi ya, lambungnya sudah mulai sembuh ya. Saya jadi tidak memikirkan penyakit saya itu. Iya. Saya bisa menguasai pikiran saya itu untuk tidak memikirkan. Bukan berarti sembuh ya. Iya. Belum sembuh itu. Maksudnya pada saat saya ada pikiran lain itu naik lagi. Tapi saya mencoba untuk menenangkan pikiran saya. Saya berdoa, kadang nyanyi-nyanyi gitu. Saya ke tempat gym, di situ dengan ketemu beberapa orang, saya ngobrol-ngobrol, bisa main bareng gitu. Jadi lupa penyakitnya. Jadi lupa Memang penyakitnya. pola gitu. pikir itu sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Pola pikir itu ibaratnya intinya. Iya. Inti dari segala sesuatu ada di pola pikir. Kalau kita bisa kuasai pola pikir, semuanya enteng gitu. Nah, itu berjalan selama 1 tahun. Saya harus di mana, harus konsisten dengan apa yang sudah saya lakukan Iya, gitu. konsisten ya. Iya. Di mana memang benar-benar harus jaga makan itu bukan hal yang mudah. Dari yang tadinya semuanya masuk Semuanya gitu. dimakan. Iya, Sekarang harus dipilah-pilah. harus dipilah-pilah. Saya memilih untuk masak sendiri. Makanan saya gitu. Sama istri juga saya bilang, saya belanja sendiri, ini tolong dimasakin yang ini gitu. Oke. Karena tidak bisa sembarangan lagi yang dimakan kan gitu. Iya. Harus dihitung-hitung berapa kalori lah, harus proteinnya berapa gitu. Itu hal yang nggak mudah dan itu setiap hari harus saya lakukan gitu. Iya. Jadi selama ini sudah berlalu sekitar 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun saya menjalaninya, dan saya sangat menikmatinya gitu. Saya sangat menikmatinya di mana
banyak hal yang bisa saya lalui selama 1,5 tahun lebih lah, di mana ada pandemi juga saat ini kan. Saya berpikir saat itu kenapa saya dikasih Tuhan cobaan seperti itu. Saya anggap itu cobaan. Tuhan kasih cobaan seberat itu saat itu. Tuhan pengen saya menjadi orang yang ikhlas. Ya, Mas Arya, perlu saya luruskan di sini bahwa bukan Tuhan yang mencobai Mas Arya atau kita, tetapi banyak hal sebenarnya oleh karena kesalahan kita sendiri dan ada konsekuensi yang harus kita tanggung karenanya. Namun demikian Tuhan tetap menyediakan pemulihan, kesembuhan bagi kita. Nah, Mas Arya mungkin ada pembelajaran atau komitmen yang didapat untuk selanjutnya. Saya mencoba berhenti semuanya itu, dan komitmen bukan berhenti yang step by step. Saya bukan orang yang seperti itu. Kalau saya sudah tentukan itu A, itu harus A gitu. Dan itu enggak mudah. Iya, saya orangnya totalan gitu. Maksudnya kalau A ya aja gitu, lakukan. Bisa ndak bisanya, penting usahamu harus benar-benar maksimal gitu. Jadi kadang ada orang bilang kan, saya pengen berubah. Contohnya dalam hal merokok gitu. Yang tadinya 3 bungkus 2 bungkus aja dulu. Habis itu sama 1 juga bungkus. bohong itu. Iya, habis itu nanti beberapa batang. Ada yang bilang seperti itu. Teman-teman kan banyak. Banyak yang cerita sama saya itu, saya pengen berhenti merokok, gimana caranya gitu. Total gitu. Jangan 1 batang dulu, 2 batang dulu gitu. Enggak. Ya, itu komitmen Komitmen Harus awal komitmen. itu menentukan Ya, sikap benar. berikutnya. Iya, benar sekali. Karena kalau dia mencoba mengurangi, setelah kambuh dia akan lebih parah. Jauh lebih parah gitu. Yang tadinya dia cuma 1 bungkus 1 hari, dia coba kurangin itu. Dia coba setengah bungkus selama 1 bulan. Itu setelah kembali lagi itu bisa 2 bungkus dia 1 harinya gitu. Itu parah gitu. lebih parah malah Lebih jadinya parah. ya. Dan saya melalui pertobatan saya itu enggak gampang. Berhenti sekali total itu enggak gampang gitu. Apalagi pernah kena narkoba seperti itu bukan hal yang mudah gitu. Saya harus menyendiri, saya harus menguasai diri lagi begitu. Ada perjuangan juga yang Itu enggak gampang enggak sekali mudah juga. ya. Sangat-sangat enggak gampang gitu. Merubah total itu enggak gampang gitu. Dan di situ akhirnya saya menang. bisa ya, Saya menang ya. saat itu, saya menang. Terus saya bekerja layaknya pekerja gitu. Ya, hingga akhirnya ketemulah setelah itu penyakit yang tadi itu. Dan saya belajar lagi gitu. Kenapa saya seperti itu, begitu stresnya? Saya ambil hikmahnya ya. Saya terlalu mungkin bisa dikatakan memorsir tenaga saya, pikiran saya untuk mencari uang. Saya lupa kapasitas saya. Saya lupa untuk bersyukur. Gitu. Saya udah merasa sangat di titik nyaman saat itu. Punya uang sebanyak itu saya sudah sangat nyaman kan gitu. Dengan usaha ini jalan aja saya udah nggak perlu kerja lagi. Saya udah berpikiran langsung di situ. Saya udah sombong dalam diri saya sendiri gitu. Saya sudah terlalu terlena dengan keuangan saya yang sudah lumayan gitu. Sampai ya Tuhan sentil saya lah ya. mungkin kan Diingatin gitu. ya. Iya, disentil dikit kan. Karena kasihnya Kamu Tuhan ini, jadi gitu. diingetin. Itu karena Tuhan mengasihi Iya. Mas Iya, Arya. iya pastinya seperti itu. Diingatkan. Iya, Kembali. pastinya seperti itu. Tuhan sentil saya saat itu supaya lebih jangan fokus di harta yang ini gitu. Kamu jangan jadi stres gara-gara mikirin uang melulu kan gitu. Iya. Ya awalnya saya stres itu ya memang karena uang juga gitu. Karena mikir kerjaan, besok saya harus lakukan apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Saya harus seperti apa gitu. Dan saya stres sendiri. Ngejar uang itu saya stres sendiri gitu. Yang mengakibatkan jadi penyakit itu Iya. tadi ya. Kambuh lah semua penyakit. Akibat pikiran semua penyakit kambuh gitu. Ya
intinya sih di situ aja ya. Iya. Dimana kita harus bisa menguasai pikiran kita, Oke. tidak terfokus dengan yang ya materi Iya, seperti itu. Dengan sekarang ya maaf ya, bukannya apa, tapi saat ini juga keadaan saya lagi kurang baik gitu, secara finansial kan gitu. Iya. Tapi saya lebih nyaman daripada kemarin saya punya uang banyak gitu. Benar. Ada perubahan pola Iya. pikir Ada damai berarti ya. sejahtera. Ada damai sejahtera ya. itu yang saya Ada rasakan gitu. Tuhan cukup bagi kita. Iya. ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perbincangan kita dengan Mas Arya pada saat ini, ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan, kita peroleh, saudaraku, untuk kita boleh mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara, saudaraku. Kita juga terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita mengerti bahwa Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus bersemangat melewati setiap proses yang ada, mungkin membutuhkan perjuangan yang sedemikian rupa. Mari kita kuat melewatinya. Jadi saudara-saudaraku, seperti Mas Arya alami kesembuhan dan melewati setiap proses yang ada, mari saya ajak setiap kita terus menaruh harapan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Juga tadi Mas Arya berserah kepada Tuhan dan mengalami kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Saya undang dan saya ajak setiap pemirsa yang kita boleh join di private room ini, datang pada Tuhan dan berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami datang kepadamu dalam segala perkara yang kami tanggung, yang kami alami hari-hari ini, yang boleh kami lewati, atau mungkin sakit penyakit yang sedang kami alami hari-hari ini, yang saudara sedang alami hari ini. Yakinlah ada kuasa, ada penyertaan Tuhan Amin. yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Terus datang kepada Tuhan, Ya. berubah dari cara hidup pola pikir yang lama kepada cara hidup pola pikir yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini waktunya kita berubah dan saudara boleh mengalami kuasa pemulihan, kuasa kesembuhan yang daripada Tuhan. Biarlah itu terjadi atas setiap kita, atas setiap saudaraku semua, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih juga Mas Arya sudah berbagi dan sharing kepada kita semua. Sampai bertemu di private room kemudian. Shalom.